Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss Komaria and Miss Dia Prabaningrum. Let me introduce myself. My name is Ikta Nabilatul Husna with number 210142004 I'm from Rombel 1, Rombel 1 PBSI. In this time, I would like to tell you about a list of novel Islam adalah Maharku by Aryo Muhammad with mimetic approach. Pada pembahasan kali ini ada 4 sesi atau bagian. Yang pertama yaitu definisi novel, definisi pendekatan mimetik. Yang kedua, sinopsis dari novel. Yang ketiga, analisis fakta yang terkandung. Dan yang keempat, simpulan. Oke, we start from section 1, yaitu definisi novel dan definisi pendekatan mimetik. Ketika kita mendengar kata novel, apa sih yang kita pikirkan? Sebuah karya sastra, berbentuk prosa, dan berisikan fakta dan fiksi. Yap, that's right. Novel adalah sebuah karya fiksi, prosa, yang tertulis dan naratif. Biasanya dalam bentuk cerita. Penulis novel disebut novelis. Kata novel sendiri berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang memiliki arti sebuah kisah atau sepotong berita. Novel menurut Tell adalah salah satu jenis ragam prosa yang pada dasarnya merupakan satu bentuk cerita yang panjang. Novel lebih panjang, setidaknya 40.000 kata dari cerpen dan lebih kompleks dari cerpen. Selain itu, pada umumnya novel juga bercerita tentang kehidupan sehari-hari dari tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Bahasa yang digunakan novel juga cenderung bahasa yang umum digunakan dalam kalangan masyarakat. Novel adalah karya sastra yang berfungsi sebagai tempat menuangkan pemikiran pengarang sebagai reaksi atas keadaan di sekitarnya. Kenney juga menjelaskan bahwa novel adalah suatu fiksi naratif yang panjang dan merupakan imitasi dari keadaan yang sebenarnya. Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa novel adalah sebuah karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat naratif yang merupakan salah satu bentuk cerita panjang dengan banyak tokoh yang terlibat di dalamnya beserta penggambaran wataknya, dan merupakan suatu rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Setelah kita mengetahui apa itu novel, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik atau kritik mimetik adalah kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam, pencerminan atau penggambaran dunia dan kehidupan. Kritik mimetik didasari oleh pandangan Plato dan tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan pendirian filsafatnya mengenai kenyataan yang bersifat hierarki. Plato berpendapat bahwa sastra seni hanya berupa peniruan, peneladanan, atau pencerminan atas kenyataan. Maka ia ada di bawah kenyataan itu sendiri. Namun, Aristoteles menolak pendapat Plato. Menurutnya, dalam proses penciptaan, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan, melainkan sekaligus menciptakan sebuah dunia dengan kekuatan kreativitasnya. Dunia yang diciptakan pengarang adalah sebuah dunia yang baru, dunia yang diidealkan, dan dunia yang mungkin saja bisa terjadi. Aristoteles berpendapat bahwa karya sastra merupakan perpaduan antara unsur mimetik dan kreasi, peniruan dan kreativitas, serta khayalan dan realitas. Setelah kita mengetahui definisi dari novel dan juga pendekatan mimetik, selanjutnya kita masuk ke sesi atau bagian yang kedua, yaitu sinopsis dari novel Islammu adalah Maharku. Berikut akan saya bacakan sinopsis dari novel tersebut. Gusti Kanjeng Syakila Daniarti atau yang akrab disapa Syakila adalah seorang dosen junior di ITS atau Institut Teknologi Surabaya yang berdarah ningrat Yogyakarta. Seorang gadis yang cerdas, mempesona dan penuh talenta.
ia berencana melanjutkan studi S2-nya di Eropa, tepatnya di Delft University of Technology di Belanda dan Imperial College of London di Inggris. Entah sudah berapa kali dia mencoba mendaftar beasiswa unggulan di sana, namun ia selalu gagal. Tak disangka, di hari kegagalannya, ia justru diterima di NTUST atau National Taiwan University of Science and Technology, sebuah tempat yang bahkan tidak masuk ke dalam list rencana studi S2-nya. Setelah berdiskusi dengan kedua orang tuanya dan memantapkan hatinya, akhirnya ia menerima tawaran beasiswa tersebut. Setelah sampai di Taiwan, ia langsung mencari dosen pembimbingnya, dan pilihannya jatuh pada Prof. Chen, seorang profesor muda dan tampan, namun terkenal killer karena sering membebani mahasiswanya dengan tumpukan tugas yang begitu banyak. Namun, bagi Shakila itu bukanlah masalah, selagi ia bisa mendapatkan dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang risetnya. Hari itu, ia berencana menemui dosen pembimbingnya. Ia mengayuh sepedanya membelah jalanan kota Taipei. Ia baru saja belajar mengendarai sepeda dan sudah cukup mahir, jadi ia memutuskan untuk memakai sepeda. Dengan satu tangan memegang payung karena gerimis yang melanda pada hari itu. Di tengah perjalanan, ia menabrak seseorang dan ia segera minta maaf lalu beranjak pergi dari sana. Setelah sampai di tempat tujuannya, yaitu di gedung Fakultas Teknik Mesin dan Ilmu Komputer, ia menuju ruangan dosen pembimbingnya, yaitu ruangan 603. Tak disangka, dosen pembimbingnya adalah laki-laki yang ia tabrak tadi. Setelah melewati beberapa tahap, akhirnya Shakila resmi diterima menjadi anggota lab Profesor Chen. Tapi sebelum itu, ia harus melewati masa orientasi selama 3 bulan. Selama itu pula, benih-benih cinta di antara keduanya mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, baik Prof. Chen maupun Shakila sama-sama mendam perasaan satu sama lain. Hingga pada suatu malam di Sun Moonlight, Prof. Chen memberanikan diri untuk melamar Shakila. Namun Shakila menolaknya dengan alasan perbedaan keyakinan. Shakila seorang muslim, sedangkan Prof. Chen seorang agnostik atau yang tidak memiliki agama. Sejak saat itu, Prof. Chen mulai mempelajari Islam dan semakin hari ketertarikannya terhadap Islam semakin kuat. Pertemuannya dengan Imam Ma dan 3 orang mu'alaf lainnya membuat hatinya semakin mantap untuk meluk Islam. Hingga pada suatu malam, Prof. Chen bermimpi berada di alam akhirat, diperlihatkan surga dan neraka, serta dipertemukan dengan Shakila. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia sangat gelisah. Hingga akhirnya ia menghubungi Imam Ma, memintanya untuk segera datang ke apartemennya. Ia memutuskan untuk masuk Islam, tepatnya di Grand Mosque, disaksikan oleh beberapa muslim di sana yang menyambutnya dengan hangat. Setelah melewati proses yang mendebarkan itu, untuk menjemput hidayahnya, Prof. Chen memilih untuk merahasiakan tentang keislamannya dari Shakila. Hari itu, ia terbang ke Indonesia karena harus mengisi seminar di sana. Shakila dengan senang hati menawarkan rumahnya untuk tempat tinggal Prof. Chen sementara waktu. Di kediaman Shakila, Prof. Chen menceritakan tentang perasaannya pada Shakila, termasuk rencana besarnya untuk melamar Shakila kembali. Keluarga Shakila pun menyambut hangat rencananya, apalagi setelah tahu bahwa Prof. Chen telah berislam. Tapi tetap keluarganya menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Shakila. Hingga hari itu tiba, hari di mana Shakila akan melaksanakan sidang kelulusannya. Keluarganya pun sudah ada di Taipei. Di ruang sidang itu, para profesor penguji meminta Shakila untuk melihat video yang ditampilkan di layar LED. Nampak di dalam video tersebut, Prof. Chen sedang bernyanyi dengan suara merdunya. Shakila tentu bingung. Hingga akhirnya, Prof. Chen mengutarakan niatnya untuk melamar Shakila kembali, menjadikannya pendamping hidup. Dengan perasaan penuh haru, Shakila menerima lamaran itu, karena ia sudah tahu bahwa Prof. Chen sudah masuk Islam. Hari itu, di ruang sidang adalah hari bersejarah bagi keduanya. Akhirnya, mereka bisa dipersatukan dalam naungan ridho dari Allah. Semua orang tampak bahagia, begitupun kedua orang tua Prof. Chen. Meski sekarang keduanya memiliki keyakinan yang berbeda, tapi mereka memberikan kebebasan pada Chen untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Setelah acara lamarannya anti-mainstream itu, kini keduanya telah resmi menjadi suami istri. Prof. Chen pun mengajak istrinya, Shakila, untuk menetap di Eropa karena ia harus menjadi dosen tamu di sana.
Dari sinopsis yang saya bacakan, kita dapat menganalisis pembagian alur atau pengembangan alur dari novel tersebut, yaitu di tahap pengenalan berisikan kejadian pertemuan Shakila dan Prof. Chen. Lalu masuk ke tahap konflik, yaitu di mana mereka saling memendam perasaan satu sama lain. Dan masuk ke bagian klimaks atau puncak permasalahan, yaitu pada saat Shakila menolak lamaran Prof. Chen. Lalu ada tahap anti klimaks di mana masalah sudah mulai menyurut, yaitu di mana Prof. Chen mulai mempelajari Islam. Dan akhirnya kita sampai pada tahap yang terakhir, yaitu penyelesaian, yaitu di mana berisikan cerita tentang mereka Prof. Chen dan Shakila dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Baik, setelah kita mengetahui sinopsis dan juga alur dari novel Islamu Adalah Maharku, selanjutnya kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu analisis fakta novel Islamu Adalah Maharku. Novel Islamu Adalah Maharku terinspirasi dari kisah perjalanan pengarang ketika menempuh pendidikan di Taiwan, tentunya dengan dibumbui kreativitas pengarang. Di dalam novel ini tentu memuat hal-hal yang memang terjadi di kehidupan nyata. Berikut akan saya bacakan penggalan atau cuplikan dari novel Islamu Adalah Maharku yang dapat kita analisis unsur faktanya. Yang pertama adalah, aku benar-benar tak mengerti apa yang menyebabkan pihak dikti menolak lamaranku mendapatkan beasiswa di TU Delft. Padahal LOA sudah kukantongi, nilai TOEFL-ku bahkan di atas rata-rata. Penggalan novel di atas sesuai dengan realita yang ada, yaitu jika seorang tenaga pendidik yang merupakan dosen junior, ia bisa mengikuti seleksi beasiswa dari dikti untuk melanjutkan studi S2-nya di luar negeri dengan harapan setelah lulus bisa membagi apa yang didapatkannya selama di sana. Untuk mendaftar beasiswa tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah melampirkan salinan sertifikat bukti kemampuan berbahasa Inggris, yaitu TOEFL atau IELTS atau TOEIC, dan memiliki Unconditional Letter of Acceptance atau LOA atau Letter of Offer atau LOO. Sama seperti apa yang digambarkan pada penggalan novel di atas. Penggalan yang kedua yaitu, pilot baru saja memberitahukan bahwa 15 menit lagi kami akan landing. Semua penumpang diperintahkan untuk mengenakan sabuk pengaman. Tak berapa lama, ketinggian pesawat semakin diturunkan. Sebentar lagi, ia akan memasuki masa-masa kritis dan tentu akan sangat berbahaya jika tidak ditangani oleh pilot yang berpengalaman. Dijelaskan dalam flight-safety.org, masa 11 menit paling krusial ini dibagi menjadi 2, yaitu ketika 3 menit setelah landas dan 8 menit sebelum mendarat atau saat akan landing. Lalu, mengapa kecelakaan pesawat di Indonesia kerap terjadi? Bila mengacu laporan KNKT berJuni 2020, penyebab mayoritas kecelakaan pesawat di Indonesia adalah faktor manusia. Presentasinya mencapai 51,38% dari seluruh kecelakaan penerbangan sejak tahun 2016. Faktor teknis berkontribusi sebesar 14,8%, lalu faktor lingkungan menyumbang 7,28%, sedangkan 2,28% kecelakaan pesawat disebabkan oleh faktor fasilitas. Penyebab utama kecelakaan pesawat di Indonesia tak jauh berbeda dengan yang ada di dunia. Mengutip dari flightdeckfriend.com, 55% kecelakaan pesawat di dunia terjadi akibat kesalahan pilot. Sebaliknya, faktor gangguan mekanis hanya 17% dan cuaca hanya 13% dari total kecelakaan pesawat di dunia. Presentasi yang lebih sedikit juga tercatat pada faktor sabotase, yaitu sebesar 8%, dan kesalahan pemandu lalu lintas udara atau ATC, atau masalah penanganan darat, yaitu sebesar 7%. Hal ini menjadi sumber pendukung dari fakta yang dipaparkan di dalam novel bahwa kemahiran pilot itu sangat penting bagi keselamatan nyawa penumpang, sehingga pesawat dapat mendarat dengan selamat di tujuan. Penggalan yang ketiga yaitu, saya seorang muslim. Dalam agamaku, setiap wanita yang sudah cukup umur dan ditandai dengan menstruasi harus menggunakan jilbab. Jadi, kain penutup ini kami sebut dengan jilbab. It's veil in English. Jawabnya padat. Dalam Islam, mengharuskan wanita yang sudah balik untuk menutup auratnya
Salah satunya adalah menggunakan jilbab untuk melindungi diri dan merupakan identitas seorang wanita muslim yang membedakan dirinya dengan wanita-wanita lain. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Penggalan yang keempat yaitu, Prof, lihat negara seperti Jepang atau Korea. Di sana, frekuensi bunuh diri sangat tinggi. Penggalan dialog pada kutipan novel di atas bersumber dari sebuah fakta. Saya telah mencari tahu benar atau tidaknya informasi yang terkandung dalam kutipan novel tersebut. Salah seorang sosiolog dari University of Tokushima, Kayako Ueno, menyebut Jepang sebagai nation of suicide, atau bangsa yang suka bunuh diri. Jepang mencatat rekor angka bunuh diri paling tinggi sepanjang sejarah pada 2003, sebanyak 34.427 orang meninggal akibat bunuh diri pada tahun tersebut, atau hampir 100 orang bunuh diri setiap harinya. Semenjak adanya kampanye pencegahan bunuh diri, angka kasus bunuh diri memang mengalami penurunan. Pada tahun 2014 misalnya, angka kasus bunuh diri mencapai 25.000, sedangkan pada tahun 2015 angkanya mencapai 24.025. Karena besarnya jumlah angka tersebut, kasus bunuh diri merupakan bacaan setiap hari. Bunuh diri di Jepang tidak hanya dilakukan oleh mereka yang merasa putus asa, melainkan sudah menjadi sebuah tradisi dari seppuku hingga ningen gyorai. Kutipan yang kelima yaitu, ada 5 hal mendasar yang harus kamu lakukan jika berislam. Yang pertama adalah syahadat. Ini yang paling pertama. Syahadat adalah sebuah ucapan, sumpah, janji yang harus diucapkan seorang untuk masuk Islam. Siapapun yang sudah mengucapkan syahadat, dia adalah seorang muslim. Aku tertegun mendengarnya. Syahadat adalah ucapan, janji, dan komitmen awal sekaligus kunci pembuka bagi setiap orang yang menyatakan dirinya muslim. Jika ada orang terpanggil hatinya untuk meluk agama Islam, terlebih dahulu ia dituntut untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang, "Ya Muhammad, apakah Islam itu?" Nabi menjawab bahwa Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa syahadat sebagai 2 kalimat yang sakral yang merupakan inti akidah Islamiyah. Masjid Raya Taipei atau Grand Mosque adalah masjid tertua di Taiwan. Didirikan sejak tahun 1947 dan mulai aktif digunakan pada tahun 1948. Awalnya, lelaki Taiwan banyak yang melirik perempuan singkawan untuk dijadikan istri. Namun sekarang, banyak lelaki Taiwan yang justru menikahi tenaga kerja perempuan dari Indonesia. Dampaknya jumlah penduduk Taiwan yang masuk Islam semakin banyak, baik karena pernikahan maupun karena kesadaran diri sendiri. Berdasarkan data dari PCI-NU atau Pengurus Cabang Istimewa NU di Taiwan, setiap minggu ada saja permintaan penduduk Taipei yang ingin bersyahadat dan masuk Islam. Fenomena ini terjadi dalam 2-3 tahun terakhir, di mana minat penduduk Taipei dan Taiwan umumnya menjadi pemeluk agama Islam terus meningkat. Hal itu dikarenakan karena sebagian besar TKI adalah muslimah, dan data dari PCI-NU menyatakan bahwa tidak sedikit dari mereka adalah alumni dari madrasah atau lulusan pondok pesantren NU. Dia juga menangkap fenomena bahwa perilaku TKI yang ramah, mudah senyum, sopan dalam berpakaian dan berperilaku, serta istiqomah menjalankan keyakinannya menjadi faktor penyebab penduduk Taiwan untuk memeluk Islam. Hal ini selaras dengan apa yang digambarkan dalam novel, di mana seorang Prof Chen yang kagum dengan sosok Shakila yang lembut, sopan dalam berpakaian dan berperilaku, serta taat beribadah. Hal itu membuatnya bertanya-tanya, sebenarnya seperti apa sih itu Islam, agama yang dianut oleh Shakila, hingga akhirnya ia tertarik untuk mempelajari Islam dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Kutipan yang keenam terdapat pada penggalan dialog berikut. Dalam ilmu anatomi,
lapisan kulit manusia tersusun atas 3 lapisan global, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis. Faktanya adalah, memang kulit manusia terdiri atas 2 lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis merupakan jaringan epitel yang berasal dari ektoderm, sedangkan dermis berupa jaringan ikat agak padat yang berasal dari mesoderm. Di bawah dermis terdapat selapis jaringan ikat longgar yaitu hipodermis atau disebut juga subkutis, yang pada beberapa tempat terutama terdiri dari jaringan lemak. Hal ini selaras dengan penjelasan fakta yang digambarkan pada penggalan novel di atas bahwa lapisan kulit manusia terdiri atas 3 lapisan global yaitu epidermis, dermis, dan subkutis. Akhirnya kita sampai pada sesi yang terakhir atau bagian terakhir yaitu simpulan. Pada dasarnya, karya sastra merupakan perpaduan antara unsur mimetik dan kreasi, peniruan dan kreativitas, hayalan dan realitas. Karya fiksi novel merupakan peniruan atau pencerminan terhadap realitas kehidupan sekaligus merupakan hasil kreativitas pengarang. Dunia nyata dan dunia rekaan selalu saling berhubungan. Perpaduan antara fakta dan fiksi dalam novel tak lain adalah teknik pengarang agar novelnya sesuai dengan harapan pembaca. Novel harus mendekati kenyataan. Dunia novel yang disajikan oleh pengarang setidaknya harus dikenal dan akrab dengan segi kenyataan pembaca. Setting, latar, tempat, dan beberapa rangkaian peristiwa yang terjadi dalam novel Islam adalah Marku merupakan data fakta yang menghiasi novel ini. Tujuan terdapatnya fakta-fakta dalam novel tak lain adalah untuk menunjang unsur-unsur kisah narasi dari fiksi itu sendiri. Data-data yang diduga mengandung fakta dalam novel Islam adalah Marku yang benar fakta. Namun, meski begitu, masih ada beberapa rangkaian peristiwa yang merupakan cerminan dari kehidupan nyata yang mungkin luput dari analisis saya karena terbatasnya waktu yang dimiliki dan minimnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh saya sendiri. Sekian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.